Oke, Shalom. Di sini kami dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Vistayani, Gideon Anugrastio, Novel Satari, Rifka Meatri, dan Ronald Maranata. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa aja yang kami jelaskan, yaitu tentang mengapa penafsiran gramatikal itu penting. Terus ada 3 poin yang akan dijelaskan di situ, yaitu adalah sifat inspirasi, tujuan eksegesis, masalah komunikasi. Dan poin kedua itu, apakah penafsiran gramatikal itu? Yang ketiga, bagaimana kita mengetahui makna kata-kata atau periksa etimologi kata, singkapan penggunaan kata-kata, menemukan makna kata-kata yang sinonim dan yang berlawanan, dan memperhatikan konteksnya. Oke, saat ini kita akan masuk dalam penjelasan yang akan disampaikan oleh teman kami. Oke, saya akan menjelaskan mengapa penafsiran gramatikal itu penting. Beberapa menunjukkan pada pentingnya memperhatikan tata bahasa kitab suci, makna-makna kata dan kalimat-kalimat secara kata-kata, serta kalimat-kalimat itu dipersatukan. Nah, yang pertama itu ada sifat inspirasi. Sifat inspirasi, jika kita percaya kepada Alkitab bahwa inspirasi secara verbal sebagaimana yang dibicarakan dalam bab 1, kita percaya bahwa setiap kata di dalam Alkitab itu penting. Beberapa kata dan kalimat mungkin tidak sepenting kata-kata dan kalimat-kalimat yang lain di dalam Alkitab. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam menulis Alkitab, para penulis tidaklah didikte oleh Allah, melainkan mendapatkan inspirasi dari Allah. Hal ini didapatinya melalui campur tangan Roh Allah. Allah tidak serta sembarangan memasukkan kata-kata dan kalimat. Setiap kata dan kalimat memiliki tujuannya. Nah, yang kedua itu adalah tujuan eksegesis yang akan disampaikan oleh Istayani. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan eksegesis. Eksegesis berarti menggali keluar makna dalam memahami teks Alkitab. Kita tidak boleh memasukkan pemikiran kita ke dalam teks ayat, melainkan mengeluarkan makna sesungguhnya dari teks ayat tersebut. Nah, tujuan eksegesis Alkitab adalah yaitu menentukan apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh tulisan dalam Alkitab suci tersebut, bukan memasukkan arti tersebut ke dalam pembacaan Alkitab seperti dikatakan oleh John Calvin. Urusan pertama seorang penafsir yaitu membiarkan penulisnya mengatakan apa yang dikatakannya dan bukan menambahkan apa yang menurut kita harus dikatakan. Yang kedua yaitu masalah komunikasi. Tugas kita dalam mempelajari Alkitab adalah menyikapkan pesan Allah dalam setiap kata dan kalimat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi saat berkomunikasi. Masalah komunikasi, seseorang pernah merhatikan bahwa seseorang Amerika rata-rata mengatakan 30.000 kata sehari dalam percakapan biasa. Itu banyak sekali. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar kemungkinannya disalahpahami. Seorang pembicara atau penulis mungkin disalahpahami jika pendengar atau pembicara tidak tahu pasti apa yang dimaksudkan oleh kata atau kata-kata tertentu.
pengertian penafsiran gramatikal. Nah, perlu kita lebih dari awal perlu kita ketahui apa sih pengertian dari penafsiran gramatikal. Nah, gramatikal itu merupakan suatu fungsi gramatikal atau fungsi peranan suatu kata, frasa, atau frasa di dalam suatu kalimat. Gramatikal juga memiliki beberapa poin, yaitu poin yang pertama yaitu adalah makna kata leksikologi. Oke. Namun sebelum kita bisa melihat dulu apakah penafsiran gramatikal itu. Nah, jika kita bicara tentang interpretasi aplikasi secara gramatikal, kita merujuk pada proses untuk mengetahui arti ayat-ayat di dalam Alkitab dengan memastikan empat hal itu. Hal yang pertama adalah makna kata-kata atau yang disebut dengan leksikologi. Makna yang kedua adalah kata-kata atau yang disebut dengan morfologi. Makna yang ketiga adalah fungsi kata-kata atau yang disebut kelas kata, dan makna yang keempat adalah hubungan kata-kata sintaks. Makna kata leksikologi, etimologi, penggunaan sinonim dan antonim serta yang kedua adalah bentuk kata morfologi. Bentuk kata morfologi ini adalah bentuk kata di mana kita bisa melihat di dalam biasanya ada kalimat-kalimat yang sama, namun biasanya itu memiliki arti yang berbeda. Nah, saya mengambil satu contohnya kata abu dan kata bau. Nah, kata abu biasanya kita mengetahui bahwa kata abu itu adalah menunjukkan dari kata warna, dan kata bau kedua kata merupakan kata yang hampir sama namun memiliki arti yang berbeda. Dan fungsi kata kelas kata misalnya sebagai subjek, predikat, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan fungsi kata menurut kedudukannya. Dan yang kelima adalah penggunaan kata sintaks. Oke. Nah, kaitan antara kata misalnya sebagai frasa, dan kalimat. Kita ketahui bahwa frasa itu adalah merupakan kombinasi dua atau lebih kata yang terikat dan bertindak sebagai satu kesatuan, namun tidak mengandung sama subjek predikat. Kombinasi kata ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan dalam kalimat. Dan yang kedua klausa. Nah, pengertian kata klausa sendiri, pengertian kata klausa adalah gabungan dari kata atau lebih, di mana salah satu kata merupakan unsur predikat berbeda dengan frasa. Kalau klausa berpotensi sebagai suatu kalimat untuk utuh karena mengandung unsur subjek dan predikat yang merupakan pola dasar dalam suatu kalimat. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, boleh next. Oke. Oke, dalam pemahaman makna kata dan beberapa metode yang dapat kita gunakan yaitu etimologi. Etimologi ini mempelajari etimologi kata membuat kita kembali kepada arti sesungguhnya
mengenai kata itu dan melihat bagaimana perkembangan kata itu. Maksudnya adalah etimologi ini dijelaskan bahwa kita harus berkaitan dengan menentukan maknanya. Dan yang kedua adalah penggunaan kata. Dengan memahami penggunaan suatu kata, kita bisa memahami fungsi dan makna kata tersebut. Teks dan konteks yang terjadi sangatlah berkaitan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, etimologi dari sebuah kata sering tidak dapat membantu menentukan maknanya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penggunaannya di masa kini. Telah ditetapkan oleh penulisnya. Praktik ini sangat disebutkan, yaitu menggunakan orang yang menyatakan dengan kata lain dan makna biasa dari kata itu yang dimaksudkan oleh penulisnya. Dan yang ketiga, makna kata sinonim dan antonim. Dalam mempersempit dan memperjelas makna yang terkandung dalam suatu kata, kita bisa menggunakan sinonim dan antonimnya. Misalnya dalam kitab Roma 14 ayat 13. Paulus menyebutkan kata di garis bawahi membuat jatuh dan tersandung. Batu sandungan dalam bahasa Yunani skandolon, yang artinya sejenis pelanggaran berat, sesuatu yang menyebabkan orang lain jatuh. Sebaliknya, hambatan berarti pelanggaran ringan, sesuatu yang menganggap orang lain. Paulus jelas sedang menyatakan bahwa tidak ingin mengganggu orang percaya lainnya secara berat maupun ringan. Selanjutnya serahkan. Oke, kita akan kembali ke poin D, yaitu memperhatikan konteksnya. Di dalam gramatikal, kita juga harus memperhatikan konteksnya, karena hal ini sangat penting karena kata-kata, frasa, dan klausa mungkin memiliki makna ganda, sehingga kita harus memperhatikan konteks atau latar belakangnya. Contohnya, misalnya hal-hal yang ada di Alkitab yang tidak kita pahami memiliki dua arti yang sama. Tetapi sebenarnya di Alkitab itu menjelaskan bahwa hal yang sama itu bisa jadi sangat berbeda arti dari makna dalam konteks di Alkitab. 3 alasan yang penting supaya kita memperhatikan konteks, yaitu yang pertama, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kata, frasa, dan klausa mungkin mempunyai makna ganda yang memaksa bagaimana penggunaannya dalam suatu konteks tertentu dapat membantu yang mana yang paling mungkin dari antara beberapa makna. Jadi yang paling tepat itu yang akan digunakan. Yang kedua adalah pemikiran biasanya diekspresikan oleh serangkaian kata-kata atau kalimat, yaitu dalam hubungan bukan terpisah. Yang ketiga adalah interpretasi yang salah sering muncul akibat mengabaikan konteks. Jadi hal itulah yang membuat konteks dari katanya itu harus diperhatikan supaya tidak ada perselisihan atau pelencengan dari makna sebenarnya. Oke, jadi sekian presentasi kami. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari presentasi gramatikal ini yaitu dalam memahami teks ayat Alkitab, kita bisa menggunakan metode penafsiran gramatikal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna sesungguhnya teks ayat sesuai konteks dan makna sesungguhnya melalui beberapa metode. Jadi demikian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.